Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu dalam sebuah program yang luar biasa. Program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Malam hari ini saya akan menemani saudara, saya Rekson Nenggolan akan memandu acara kita malam hari ini dengan sebuah topik yang menarik dengan judul Say It With Flower bagian yang kedua. Malam ini kita akan berbicara tentang budidaya tanaman krisan dan potensi usaha ini yang sangat menarik. Bersama dengan kita ada beberapa narasumber yang akan menolong kita mengerti tentang prospek usaha dari usaha pertanian tanaman krisan ini. Di antaranya adalah kita akan bersama dengan Bapak Effendi Sinukaban. Selamat malam Pak Effendi, apa kabar di Tanah Karo? Selamat malam, baik-baik di Tanah Karo. Senang sekali. Bagaimana cuaca sekarang di Tanah Karo, Pak? Cuaca sekarang sedang baik, ada hujan juga, tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Effendi telah bersama dengan kita dalam program acara malam hari ini. Ada 3 orang narasumber ahli yang juga akan menolong kita untuk mengerti lebih luas tentang prospek usaha ini, yaitu diantaranya adalah Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Prof. Daniel. Apa kabar di Palembang? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Prof. Kita juga bersama dengan 2 narasumber ahli kita, yakni Dr. Insinyur Yohana Taribuka. Selamat malam Dr. Yohana, apa kabar di Ambon? Oke, kita juga bersama dengan kelihatannya Bu Yohana berhalangan. Kita akan bersama dengan Dr. Insinyur Peter Kunu. Selamat malam Dr. Peter, apa kabar? Belum tersambung juga. Baik, terima kasih. Belum, masih mute. Pak Peter sudah ada tapi masih mute. Ya, Pak Peter. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Pak Effendi, Prof. Putra dan malam. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini Dr. Peter Kunu. Beliau adalah akademisi dari Universitas Patimura di Ambon, ya. Baik, Pak Effendi Sinukaban. Ini kita bicara tentang bunga krisan ini, ya. Boleh Bapak ceritakan sekilas tentang bunga ini sebelum kita putar video slide tentang bunga ini. Kenapa Bapak milih bunga ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Rekson. Selamat malam pemirsa sekalian, di mana saja pun Anda berada. Pada malam hari ini kita sudah memilih topiknya adalah Say It With Flower Part 2. Ya, banyak yang bisa disampaikan dengan bunga, yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Orang bilang nothing says love more than flower and chocolate. Jadi luar biasa ini bunga ini, pernyataan cinta boleh, waktu pernikahan juga mengucapkan selamat sangat baik. Ketika kita membesuk orang yang sakit, membawa bunga juga sudah mewakili. Juga ucapan selamat kepada teman-teman yang wisuda dan mencapai prestasi yang lain, kita katakan dengan bunga. Luar biasa, bunga masuk di mana-mana. Baik pemirsa sekalian, Pak Rekson, kita memilih topik ini karena budidaya bunga, khususnya di bunga krisan ini, kelihatannya masih mempunyai peluang yang sangat luas. Oleh karena pada akhir-akhir ini setiap orang lebih memanjakan diri lagi, termasuk dengan bunga. Jadi ketika kita berbicara dengan bunga, di sana ada sebuah nilai bisnis yang cukup menarik, yang barangkali belum banyak orang yang tertarik untuk masuk di bisnis itu sendiri. Seperti itu Pak Rekson. Pak Effendi, saya juga pernah membawa bunga kepada istri saya dan kelihatannya hatinya langsung berbunga-bunga, ya. Terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang bunga krisan. Baik, kita akan lihat sebuah tayangan perkebunan bunga yang dimiliki oleh Bapak Effendi Sinukaban di Tanah Karo.
Wah, pemirsa, itu tadi indah sekali bunganya. Pak Effendi, itu kami lihat tadi ada beberapa jenis bunga berwarna-warna tadi ya. Barangkali boleh jelaskan kepada kami, Pak Effendi, kira-kira yang Bapak tanam itu jenis bunga apa, dan itu yang beda-beda warna itu ada jenis-jenisnya nggak itu, Pak Sinukaban? Tanaman krisan ini memang satu varietas bunga yang luar biasa, yang memiliki ratusan varietas yang masing-masing memiliki keindahan tersendiri. Jadi kalau di Tanah Karo, di Sumatera Utara, dan juga saya lihat kalau di Jawa, di Jakarta, di Bandung, di Malang juga sama ya. Yang diminati banyak itu adalah varietas daripada PG itu sendiri ada 4 warna, kemudian ada Puma, kemudian ada Shamrock, kemudian ada Regent, Esther, dan banyak lagi Pak. Nah, jadi masing-masing bunga ini memiliki daya tarik tersendiri, dan memang cukup banyak peminat kalau untuk bunga krisan itu sendiri Pak. Baik Pak Effendi. Pak Effendi tanam bunganya itu di lahan yang bagaimana Pak? Kami lihat tadi itu menggunakan greenhouse ya Pak ya? Ya, jadi bunga krisan ini adalah satu jenis bunga yang habitatnya itu membutuhkan cahaya lebih daripada 12 jam. Jadi kalau kita tanam itu di Indonesia, kita harus menambahkan cahaya lampu setidaknya 4 jam di malam hari. Dan itu harus dibudidayakan di dalam sebuah rumah naungan atau disebut juga greenhouse. Dan syarat tumbuhnya juga memang itu sebaiknya ditanam di ketinggian 800 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Dengan pH netral, ya boleh mulai dari 5,5 sampai 6,5 sampai 7 masih baik itu ditanam bunga krisan. Demikian Pak Rekson. Baik Pak Sinukaban. Kemudian ini Pak Sinukaban, tadi kami melihat bunga tadi itu kan berapa luas yang ada di sana Pak? Dan kira-kira apakah ada bisa diatur waktu panennya Pak? Berapa lama kita bisa memanen bunga ini Pak? Dan yang berapa luas yang Bapak kerjakan di sana? Baik Pak Rizwan, untuk tanaman krisan itu sendiri dia itu bunga potong, jadi setiap kali kita tanam sekali potong dan dia habis. Jadi yang paling penting di sana yang pertama itu adalah bibitnya sudah harus bagus, lalu pengolahan tanahnya, bagaimana kita mencampur dengan pupuk organik, pupuk anorganik juga, kemudian kita masukkan bakteri yang menguntungkan, kemudian itu yang paling penting yang pertama. Kemudian kalau kami sebagai seorang petani, kami sebutkan itu ada P4 Pak Rekson. Ya, Pak. Jadi P4-nya tentu berbeda. Yang pertama itu pengolahan, kemudian yang kedua itu adalah perawatan, kemudian yang ketiga adalah perhatian, kemudian sebetulnya itu adalah kontrol, tetapi supaya sudah bisa memenuhi P4 itu kita sebutkan pengkontrolan. Nah, jadi kalau tadi sudah diolah tanahnya, kemudian bagaimana dengan perawatannya, pemberian pupuknya, itu kan kita beri pupuk itu setiap seminggu sekali itu dikocor dengan air seperti itu Pak. Kemudian bagaimana kita mengatur penyangga tanaman itu sendiri dengan jaring supaya dia tetap bertahan. Seperti itu. Kemudian bagaimana gulmanya itu harus diatasi, dikendalikan, jangan terlalu banyak gulma, dan bagaimana supaya dia bisa bertumbuh dengan sempurna, itu tadi salah satunya penambahan cahaya yang 3-4 jam per malam itu. Dan kalau dari sisi luasan itu tergantung pasar kita sendiri, kita bisa tanam lebih luas. Kemudian kalau mensiasati harga, nah ini yang menarik, itu sangat terkait dengan pengalaman petani itu sendiri. Memang betul pada umumnya harga-harga yang baik itu pada hari-hari raya, hari-hari besar seperti misalnya hari raya Idul Fitri, kemudian pada tahun baru, kemudian juga hari Natal, kemudian juga waktu Imlek, dan banyak hari-hari besar yang lain. Nah di luar itu, di sana pengalaman petani itu,
karena kebanyakan petani itu mencoba untuk panen di hari-hari besar yang seperti yang saya katakan, sehingga ada waktu-waktu yang kosong dan petani yang jeli bisa melihat peluang kapan dia menanam itu lagi di samping hari-hari besar itu supaya mendapatkan harga yang bagus. Seperti itu Pak Rekson. Bapak jual krisan ini ke wilayah mana aja Pak? Dari Tanah Karo itu apakah hanya untuk Medan dan sekitarnya atau jual juga di luar Sumatera Utara Pak? Sejauh ini Pak, kebutuhan bunga krisan di Sumatera Utara masih belum bisa disuplai oleh petani-petani yang ada di Tanah Karo dan sekitarnya. Masih mendatangkan, para pedagang masih mendatangkan yang dari Cipanas, ada yang mendatangkan dari Malang. Berarti kita masih belum keluar Pak, pemasaran kita masih sekitar Sumatera Utara dan sebagian Sumatera seperti Riau, seperti Aceh juga kita supply. Artinya pasar masih terbuka Pak ya. Bapak itu harus jual, apakah sudah ada penampung langsung yang datang ke wilayah pertanian Bapak atau Bapak harus memikirkan membuka pasar sendiri Pak? Ya betul Pak Rizwan, awalnya kita memang membuka pasar sendiri, akhirnya setelah mulai dikenal ini bunga dari Tanah Karo itu, karena bunga krisan itu sendiri yang kita budidayakan itu masih sekitar 12 tahun. Nah, jadi setelah mereka kenal, akhirnya kita sudah mendapat pasar dan sejauh ini para pedagang pengumpul, saya katakan mereka masih datang ke kebun dan mereka yang ambil, dan kita tidak perlu memasarkannya ke pasar bunga seperti itu Pak Rekson. Oke, terima kasih. Baik, itu adalah overview tentang perkebunan bunga yang dilakukan oleh Pak Effendi Sinukaban di Tanah Karo, dan menurut beliau pasar bunga di khususnya daerah Sumatera Utara dan sekitarnya masih terbuka luas dan belum dapat masih dipenuhi oleh petani lokal, karena itu masih diperlukan. Artinya prospek tanaman ini masih terbuka. Kita akan mulai berdiskusi tentang bagaimana budidayanya ya. Saya ingin kembali dulu sebentar ke Pak Effendi Sinukaban, bagaimana Pak tentang bibit Pak dan bagaimana untuk persemaiannya. Nanti kemudian kita akan minta masukan dari Dr. Kuno yang merupakan ahli tanah ya. Baik, Pak Sinukaban, bagaimana cara bibit, pemilihan bibit dan persemaiannya itu dan sampai kemudian tanam itu, Pak? Boleh dijelaskan sekilas, Pak? Baik, Pak Rekson. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa yang paling penting itu adalah bibit yang berkualitas. Jadi untuk itu kita sudah harus mempunyai induk, ya yang saya katakan itu induk atau mother plant yang sudah kita miliki sendiri. Jadi kita bisa jaga kualitasnya karena induk itu sendiri tidak bisa lebih daripada 4 bulan dipanen. Setelah 4 bulan dia harus diganti lagi induknya. Jadi kita pilih induk yang terbaik, kemudian itu disetek. Setelah dia disetek, kemudian diakarkan, ada tempat pengakaran. Dan akhirnya kita mendapatkan tanaman yang sudah berakar. Yang tadi di tayangan video pertama itu tadi saya melihat tadi itu adalah tanaman yang sudah berakar, dan itu yang akan kita tanam di lahan. Dan pengolahan yang pertama itu tadi ya tentu saja pencangkulan, kemudian penambahan pupuk organik, pupuk anorganik, kemudian disiram dengan air. Apabila itu pH tanahnya itu memang terlalu rendah atau diasam, kita tambahkan dolomit. Nah, kemudian setelah itu baru dipersiapkan untuk menanam. Setelah itu baru boleh ditanam. Dan yang paling penting setelah ditanam itu adalah penyiraman. Dia harus cukup air, seperti itu Pak Rekson. Itu Bapak tanamnya itu langsung ke tanah kah atau di media tanam khusus Pak Effendi? Ya, kalau kita masih di media tanah, boleh juga sebetulnya di dalam pot, ya juga medianya masih tanah. Dan krisan juga boleh dibudidayakan secara hidroponik, tapi substrat hidroponik. Ya masih ada media, tetapi bukan tanah, tetapi tidak air dan pupuk melulu seperti itu, Pak. Baik, saya ingin ke Dr. Kuno. Dr. Kuno, ini menarik sekali yang dijelaskan oleh Pak Effendi Sinukaban ya. Dan beliau ini memang kan telah sangat profesional menggunakan pertanian hidroponik, di greenhouse maksud kami. Nah, pertanyaan tadi itu adalah bagaimana kalau seandainya beberapa pemirsa ingin mencoba melakukan budidaya ini
tanpa menggunakan greenhouse di awal-awal ini. Apakah itu memungkinkan, Pak Kuno? Baik Pak Rekson. Jadi tadi Pak Effendi sudah sempat menjelaskan tentang beberapa syarat tumbuh dari tanaman krisan ini, dan salah satunya adalah bahwa dia tidak tahan terhadap curahan hujan yang besar. Jadi kalau daerah di mana kita tentukan lokasinya, misalnya daerah itu hujannya cukup tinggi, maka memang pilihan terbaik adalah dia harus ditanam di dalam satu bangunan lindung seperti greenhouse atau rumah plastik ya, atau rumah kaca. Dan saya kira itu yang paling baik, karena walaupun dia membutuhkan air yang cukup memadai atau harus dipenuhi dengan cukup, namun dia tidak tahan terhadap guyuran hujan. Oleh sebab itu pilihan terbaik memang adalah budidaya di dalam rumah lindung seperti greenhouse atau rumah plastik. Saya kira itu, Pak. Apakah memungkinkan ini ditanam, ya ibu-ibu barangkali kan suka bunga, kemudian beli bunga ini kemudian tanam di depan rumah, padahal tadi Bapak mengatakan itu perlu ada naung, nggak boleh langsung terpapar air dan lain-lain. Apakah itu berarti bahwa bertanam bunga ini tidak boleh dilakukan depan rumah secara rumahan, begitu maksudnya Pak? Ataukah mungkin bisa di-share juga? Jadi yang tadi saya sampaikan ini kan dalam konteks satu usaha budidaya ya, krisan untuk suatu usaha agribisnis lah gitu ya, untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan dalam satu proses usaha tani, khususnya hortikultura tanaman hias krisan ini ya. Sementara untuk ibu-ibu saya kira tetap bisa, tentu saja, tetapi dikontrol. Jika daerah itu adalah daerah yang memiliki curah hujan tahunan yang tinggi, nah itu yang harus dipertimbangkan, Pak. Baik media tanahnya, sehingga ketika curahan hujan banyak, dia tidak tersimpan banyak, dia cukup untuk memenuhi kebutuhan dari krisan itu sendiri. Tapi untuk tanaman itu secara khusus dalam kaitannya dengan curahan hujan yang tinggi, memang biasanya dia tidak tahan. Karena itu memang pilihan terbaik, dia harus berada dalam pada musim penghujan. Jika dia ditanam, itu memang harus dilindungi. Dia harus berada dalam satu tempat, apakah itu dalam rumah, plastik, atau bahkan di bawah naungan. Namun karena kebutuhan cahayanya cukup tinggi, nah itu masalahnya untuk kalau dalam usaha atau dalam upaya hanya membuat sebagai tanaman hias di rumah. Nah, saya kira Pak Effendi punya pengalaman lebih banyak, tentu bisa lebih banyak memberikan pendapat dalam konteks ini untuk para ibu ya. Saya kira demikian, Pak. Gimana Pak Effendi, apakah para ibu bisa melakukan, ya mungkin belum langsung bisnis yang besar seperti Pak Effendi ya, tapi paling tidak kecil-kecilan, apakah itu mungkin dilakukan di skala rumahan Pak Effendi? Baik Pak, boleh dilakukan skala rumahan, tapi sekarang pertanyaannya itu apakah sekedar hobi atau memang sudah bisnis? Kalau itu sekedar hobi, saya pikir tidak ada masalah, walaupun nanti ada kendala-kendala di sana-sini dan hasilnya juga tidak memuaskan, tidak masalah. Tapi kalau itu untuk diharapkan sebagai sumber mata pencaharian, maka itu kalaupun itu misalnya di halaman, tetapi semua kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan dari tanaman itu harus dipenuhi. Kalaupun di halaman ya dia harus dibuat greenhouse walaupun itu kecil. Nah, kemudian pengairannya, media tanamnya juga harus sesuai. Harus semua dia penuhi, Pak. Jadi walaupun kecil atau skala kecil atau skala luas, prinsipnya sama saja, kebutuhan tanaman itu harus tetap dipenuhi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebelum nanti kita bicara yang lain, saya ingin bicara dulu tentang pemupukan nih Pak ya. Bapak bicara tadi kebutuhan tanaman itu, tadi air tentu perlu ya dengan yang tadi. Tapi ini supaya bunganya itu bisa menghasilkan bunga yang baik dan optimum hasilnya, itu kira-kira Bapak lakukan pola pemupukannya itu apakah ada treatment khusus Pak Sinokaban? Ya, tentu masing-masing petani mempunyai cara tersendiri, tetapi hampir saja sama sih Pak. Kalau untuk tanaman krisan itu memang kalau untuk tanah di Indonesia sudah sangat membutuhkan harus ada pupuk organik, itu satu.
Kemudian juga tidak cukup hanya pupuk organik. Boleh saja kita hanya memakai pupuk organik, tetapi terlalu tinggi biayanya karena jumlahnya terlalu besar nanti, sehingga kita harus menggunakan pupuk anorganik juga. Dan kita mengaplikasikan pupuk anorganik itu secara dikocor, artinya pupuk itu dicampur dengan air, kemudian setelah itu disiramkan ke tanaman. Boleh ditabur saja, boleh, tetapi itu tergantung kepada bagaimana seorang petani itu melihat dia lebih efisien yang mana. Kalau saya sendiri, kalau dikocor itu, dia 7 hari setelah tanam sudah mulai dikocor pupuk dengan dosisnya adalah 2 gram pupuk per liter air. Itu perbandingannya. Kemudian disiramkan ke tanaman setiap 1 minggu diulang, setiap 1 minggu diulang pengkocorannya lagi sampai umur tanaman itu nanti 3 bulan. Di sana dia tidak perlu pupuk tambahan lagi karena pupuk yang sudah diberikan itu sudah cukup mengantarkan dia sampai panen. Seperti itu, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Dr. Kunu. Dr. Kunu, ada masukan tadi dengan pola pemupukan yang dilakukan oleh Pak Sinukaban? Ya, baik Pak Rekson. Jadi memang dari sisi hasil-hasil riset yang telah dilakukan, kebutuhan pupuk dari tanaman ini cukup banyak, dalam arti bahwa karena secara umum tanaman kerisa ini membutuhkan tanah yang gembur, tanah yang subur, dan tanah yang bertekstur liat berpasir, sehingga pada awalnya jika seluruh sifat-sifat tanah atau media tumbuhnya ini memenuhi syarat, tetapi dia tetap membutuhkan pemupukan dasar maupun pemupukan lanjutan pada waktu tanaman sudah mulai berumur 2-6 minggu. Pupuk dasar itu sendiri seperti tadi Pak Effendi sampaikan atau Pak Sinukaban, itu untuk pupuk organik sendiri atau kita menggunakan pupuk kandang atau kotoran hewan, itu untuk 1 hektar dibutuhkan 30 ton per hektar. Atau kalau dalam hitungan bedengan itu sekitar 3 kg per meter persegi. Ya. Kemudian untuk pupuk anorganik, nah itu dia membutuhkan misalnya urea dosisnya 250 kg per hektar atau 25 gram per meter. Untuk fosfatnya kita menggunakan SP36 sebanyak 40 kg per hektar atau 40 gram per meter persegi, dan KCl-nya 350 kg per hektar atau 35 gram per meter. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk seperti NPK, kita bisa memilih NPK yang 16 berbanding 16 itu ton per hektar atau 100 gram per meter persegi. Jadi saya kira itu pemupukan secara standar dari berbagai hasil penelitian telah dibuat, dan tentu untuk pemupukan yang lebih efektif memang sangat baik jika dilakukan suatu pengambilan contoh tanah untuk dianalisis. Nah, tentu saja ini untuk para pengusaha yang katakanlah dia tidak banyak bergaul dengan analisis-analisis seperti ini, tentu dia membutuhkan bantuan dari seorang ahli tanah untuk mengambil contoh tanah dan analisis skala laboratorium. Tapi prinsipnya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sinukaban maupun yang saya sampaikan tadi itu sudah merupakan hasil kajian yang memberikan rekomendasi pemupukan yang terbaik untuk tanaman krisan ini. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih Dr. Kunu. Nah, masalah tadi sudah bicara pemupukan. Nah, kita sekarang bicara tentang hama dan masalah-masalah yang biasa dihadapin Pak Sinukaban. Kita bersama di sini dari Dr. Yohana bersama dengan kita, barangkali beliau nanti bisa kasih masukan juga. Pak Sinukaban, ini bunga ini ada hama apa aja Pak biasanya yang Bapak sering hadapin? Ya, terima kasih Pak Rekson. Ini bunga ini disukai oleh manusia dan disukai juga oleh serangga ternyata ya. Jadi banyak insek yang masuk dan juga penyakit. Jadi tidak cukup hanya dengan pupuk yang baik, pupuk dasar yang baik, tetapi penjagaan, perawatan supaya bisa mengendalikan semua serangga-serangga pengganggu, kita harus siap untuk mengatasinya.
tentu saja kalau dia sudah secara komersil itu tidak bisa lagi secara manual ya Pak. Mungkin kalau secara manual itu paling aman ya. Nah, tetapi sekarang ini kita sudah harus menggunakan pestisida. Jadi pestisida itu dia bermacam-macam untuk sasaran hama apa. Nah, jadi kita harus juga memahami satu pestisida dan kita juga harus memahami serangga-serangga tertentu, bahan aktif apa yang ampuh untuk mengendalikan serangga itu sendiri. Seperti itu Pak Rekson. Baik, Ibu Yohana, ini menarik ini. Ada Ibu Yohana ini selalu menasihati kalau boleh menghindari penggunaan pestisida anorganik ya. Tapi kalau untuk skala industri itu kelihatannya nggak mungkin dilakukan menurut Pak Sinukaban. Bagaimana komentar Ibu? Ya. Terima kasih Pak Rekson. Seperti pertemuan kali lalu, bunga mawar ini hari ini krisan juga banyak hama dan penyakitnya. Terutama dia menyerang pada bunga juga daun. Nah, yang paling penting itu ada beberapa penyakit penting maupun hama penting yang menyerang tanaman krisan, antara lain itu beberapa jamur yang sangat berbahaya sekali dan merugikan. Antara lain itu salah satu penyakit yang sangat merugikan pada tanaman krisan yaitu karat. Nah, penyakit karat ini dia sangat berbahaya karena kalau sudah tingkat serangan yang paling tinggi akan menyebabkan kerusakan daun, ada bercak berwarna coklat, dan apabila menutupi permukaan daun keseluruhan maka keindahan tanaman itu menjadi rusak. Nah, selain itu salah satu jenis jamur. Nah, ini juga ada salah satu jenis jamur yang sangat merugikan juga yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman krisan, yaitu penyakit layu yang disebabkan oleh salah satu jamur juga. Itu dia biasanya menyerang tangkai dan juga bunga. Jadi tanaman krisan akan menjadi layu dan busuk. Secara keseluruhan akan mati dan tidak akan berproduksi. Kemudian hama yang biasanya menyerang tanaman krisan yaitu thrips. Nah, kebanyakan juga kutu putih yang biasanya ada pada pertanaman krisan, kalau itu merupakan hama-hama penting pada tanaman krisan. Nah, untuk pengendalian selalu saya katakan bahwa penggunaan pestisida sintetik itu bukan obat, tetapi itu merupakan racun. Sehingga itu berdampak baik bagi tanaman maupun lingkungan. Juga kita manusia itu punya efeknya sangat-sangat berdampak negatif sekali. Memang baik pada perkebunan-perkebunan besar itu seperti budidaya krisan ini sangat penting menggunakan pestisida sintetik, tetapi harus diingat bahwa penggunaan pestisida sintetik itu tidak selamanya menguntungkan. Kalau pada saat pertama kita menggunakan satu jenis pestisida, misalnya saja untuk jamur, kita menggunakan tridomil atau apa yang biasanya Pak Sinukaban gunakan, itu untuk pengendalian baik hama maupun penyakit. Nah, lama-lama, walaupun itu kita tepat dosis, tepat waktu, tepat jenisnya, tetapi lama-kelamaan akan timbul masalah. Kenapa saya katakan timbul masalah? Misalnya saja pada saat kita penyemprotan, khususnya bagi hama, saya memberikan contoh khususnya bagi hama. Nah, pada saat kita penyemprotan salah satu jenis hama dengan menggunakan jenis insektisida yang biasanya dipakai. Nah, pada dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan jenis insektisida yang tepat,
Tetapi misalnya saja pada serangan awal itu ada 100, kita semprot pada 100 jenis 100 ekor. Nah, yang mati itu 90, kemudian yang masih hidup itu 10. Setiap kali kita memberikan pestisida itu 10 itu dia akan bertahan hidup. Lama-kelamaan kita kasih lagi. Besok 10 lagi tambah yang kuat. Nah, 10 dengan 10 yang bertahan ini akan kawin, dia mating, kemudian akan membentuk jenis-jenis baru yang lebih tahan lagi. Kalau jenis-jenis yang lebih tahan ini terus-menerus ada, lama-kelamaan tanaman kita akan makin tidak tahan terhadap hama-hama yang makin punya ketahanan lebih tinggi ini. Kemudian itu yang kita katakan hama ataupun patogen akan resisten. Kemudian pada patogen, jamur, ini saya bicarakan tentang jamur. Kalau kita, itu dia menyebabkan penyakit. Nah, kita semprot penyakit dengan salah satu fungisida, pestisida dengan jenis fungisida, dengan dosis yang tepat, dengan waktu yang tepat. Tetapi kalau kita sering menggunakan itu terus-menerus, khususnya bagi jamur-jamur yang berada di dalam tanah, itu akan menghadapi ketahanan juga dengan membentuk mutasi-mutasi yang baru. Dia akan terjadi mutasi, gen-gen jamur itu terjadi mutasi, maka terjadi patogen yang lebih tahan lagi. Nah, kalau lama-kelamaan timbul lagi ras-ras baru yang nanti lebih ganas lagi menyerang tanaman krisan ataupun tanaman jenis apapun. Itu yang yang kami tidak mengharapkan, sehingga pembatasan terhadap penggunaan pestisida itu haruslah kita ingat sejak awal, karena selain kita timbul resistensi, kemudian jamur-jamur yang bermanfaat di dalam tanah itu juga mati. Di seputaran kita ada hama-hama, serangga-serangga yang bermanfaat itu juga mati. Nah, kalau serangga dan juga jamur-jamur bermanfaat itu dia mati, maka biasanya jamur ataupun yang tadinya bukan merupakan inang atau merupakan penyakit utama pada tanaman krisan, dia akan menjadi penyakit utama pada tanaman krisan karena matinya jamur-jamur yang bermanfaat itu. Kemudian pada hama, kalau di seputaran kita itu mati semua serangga-serangga yang bermanfaat, yang biasanya itu dia bisa makan serangga-serangga yang tidak bermanfaat itu. Nah, lama-kelamaan akan muncul hama-hama yang biasanya tidak merupakan hama utama pada tanaman krisan, dia akan menjadi hama utama pada tanaman krisan, sehingga kerusakan yang kita alami itu akan lebih parah lagi. Terima kasih Pak Rekson. Baik, Dr. Yohana. Ya, Dr. Yohana ini selalu mengkampanyekan penggunaan pestisida organik daripada pestisida sintesis. Ya, baik. Pak Rekson, boleh saya tambahkan sedikit lagi? Ya, silakan Dr. Yohana. Ya, terima kasih. Minggu kemarin Pak Sinukaban sudah menggunakan trichoderma. Itu sangat baik sekali untuk penggunaan menggantikan pestisida sintetik. Trichoderma itu merupakan salah satu jamur antagonis yang sementara dikembangkan untuk baik perkebunan-perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan-perkebunan lain. Kemudian ada sejenis jamur juga yang biasanya itu digunakan untuk serangga. Itu sementara dikembangkan, sehingga mungkin di seputaran Pak Sinukaban ada Dinas Pertanian atau Perkebunan yang bisa konsultasi ke sana, sehingga penggunaan
jamur-jamur antagonis itu bisa dimaksimalkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dokter Yohana. Pemirsa, kita akan rehat sejenak, dan nanti setelah rehat kita akan bicarakan aspek usaha dari pertanian krisan ini yang sangat menarik. Namun jikalau saudara ada pertanyaan tentang budidaya maupun hal-hal lain yang terkait dengan tanaman bunga krisan, boleh ditanyakan ke meja redaksi kami. Kami akan sampaikan kepada para narasumber kita di sini. Boleh melalui WhatsApp call center Hope Channel Indonesia di 0813 17 76 2777 atau melalui Facebook, YouTube atau media yang saudara gunakan. Kita akan rehat sejenak sebelum kita lanjutkan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayatnya yang kelima. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 6. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami di Line Hope Channel Indonesia dengan acara program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kita bersama dengan beberapa narasumber di tempat ini, ya, diantaranya Bapak Effendi Sinukaban dari Tanah Karo. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang tanaman bunga krisan. Pak Effendi, kali ini kita coba lihat prospek usaha ini ya Pak Effendi ya. Pak Effendi tadi belum jawab. Ini di sana itu greenhouse-nya Pak Effendi yang tanam bunga krisan ini ada seberapa luas itu Pak Effendi, dan berapa batang yang bisa ditanam di luasan itu Pak Effendi? Masih di mute Pak Effendi, boleh di unmute? Sudah? Oke, ya. Sekarang ya. Sudah bisa, Pak? Sudah kedengaran, Pak. Silakan, Pak. Sudah. Belum kedengaran? Sudah, Pak. Sudah. Baik, Pak Harrison. Untuk tanaman krisan sendiri, lahannya ada sekitar 1 hektar juga. Dan kalau untuk tanaman krisan, dalam 1 hektar itu bisa menampung sekitar 50 tanaman per meter. 50 tanaman per meter. Jadi ya? Kalau dia 1 hektar berarti dia bisa 500.000, dan itu dibagi dalam 16 kali tanam. Artinya 16 kali tanam itu kita tanam setiap minggu, jadi kita setiap minggu ada panen, dan umur daripada krisan itu sendiri kan 4 bulan Pak. Jadi dengan demikian dalam 1 tahun itu kita hampir bisa 4 kali panen dari satu lahan. Jadi itu yang 500.000 tanaman itu dibagi 16 kali tanam gitu Pak. Itu 1 hektar itu semua dibuat greenhouse ya Pak ya? Oh, semua harus dibuat greenhouse ya, seperti yang disampaikan Pak Peter tadi, bahwa kalau dia tidak di dalam naungan itu hama, penyakit dan juga bencana, bukan bencana sih Pak, artinya serangan seperti angin itu sangat mengganggu bahkan merusak tanaman itu sendiri. Jadi dia harus di dalam rumah naungan, apalagi kalau kita menggunakan cahaya tambahan listrik. Kalau tidak ada rumah naungan, bagaimana jadinya? Nanti terjadi korslet juga, Pak. Pak, itu kalau boleh kita tahu, kalau seandainya per hektar itu kira-kira untuk buat investasi awal untuk buat greenhouse ini untuk 1 hektar kira-kira butuh dana berapa itu, Pak? Ini sebetulnya tergantung daerahnya, Pak ya. Tapi kalau di daerah saya yang melimpah pohon bambu itu relatif murah. Dan saya juga tidak menggunakan tenaga tukang, tetapi cukup
tenaga pegawai saya yang sudah terlatih membuat sendiri. Jadi untuk 1 meter greenhouse dengan materialnya bambu itu habis 50.000 per meter. Kali 10.000 berarti ya, sekitar 500 juta ya Pak ya? Ya, 500 juta itu untuk greenhouse saja. Itu masih belum alat-alat yang lain, seperti tentu saja kita menggunakan sprayer untuk nyemprot hama, menggunakan mesin-mesin, juga menggunakan pompa air, cuma menggunakan listrik untuk instalasi maksudnya. Jadi ada komponen-komponen biaya yang lain seperti itu Pak. Nah itu tahan berapa lama itu Pak? Greenhouse-nya itu? Dalam keadaan normal dia 4 sampai 5 tahun. Nah, setelah 4 sampai 5 tahun itu memang sudah bambu juga sudah rusak dan plastik juga sudah mulai rusak. Baik, Pak. Itu tadi adalah investasi awal. Tadi kalau bibit barangkali tidak terlalu banyak ya, Pak ya, karena bibitnya juga kita buat sendiri. Nah, kalau seandainya kita hitung-hitung nih Pak ya, tadi dari 1 hektar itu kita dalam 4 bulan lah, rata-rata 4 bulan ya, walaupun tadi digunakan rotasi ininya ya per minggu. Dalam 4 bulan itu kira-kira itu bisa kita dapat sekitar berapa dalam rupiah lah Pak kira-kira? Nah, itu sangat tergantung ya Pak. Panen kita, penghasilan kita itu tergantung dalam banyak hal sebetulnya. Yang pertama yang nomor 1 itu adalah jumlah panen. Artinya persentase jumlah panen itu sendiri. Katakanlah kalau saya tanam misalnya 1000 meter itu 50.000 batang krisan, berapa persen dia bisa panen dengan kualitas yang bagus? Nah, artinya kan banyak serangan hama ada, kemudian kerusakan oleh karena angin, kerusakan oleh karena binatang peliharaan itu sendiri, kemudian ada yang kerdil. Jadi kalau dia 80%, ideal dia 80%, kalau untuk di Tanah Karo setiap petani itu masih bisa mendapatkan 1.000 satu tangkai bunga, seperti itu Pak. Nah, kalau di Jawa, saya lihat teman-teman yang ada di Malang, mereka biaya produksi itu masih lebih murah daripada kalau kita di Tanah Karo. Sehingga walaupun harga jual di Jawa masih lebih rendah daripada di Tanah Karo atau di Sumatera Utara, tetapi hasilnya masih berimbang. Seperti itu Pak. Oke, jadi itu ini tujuan kita sebenarnya adalah ingin mencoba lihat potensi usaha ini ya Pak ya, sehingga kemudian tadi kita harapkan dengan melihat peluang ini masyarakat Indonesia akan tertarik untuk mencoba memulai usaha di ini. Kalau berdasarkan hitungan-hitungan kita tadi itu per 4 bulan itu dalam rupiah kira-kira sekitar aja Pak, sebagai gambaran aja potensi usaha ini. Walaupun tadi kita tahu bahwa modal dasarnya juga cukup besar ya, mungkin 500 juta ke atas untuk hanya greenhouse saja ya. Nah, tapi supaya kita lihat ini sebagai sebuah peluang, kira-kira Bapak bisa gambaran per hektar itu dalam rupiah kira-kira bisa dapat berapa dalam 4 bulan Pak? Dalam 4 bulan itu per hektar tentu saja kalau dia per 4 bulan per hektar itu setelah tentu saja masih banyak biaya-biaya yang lain tadi yang belum disebutkan, tentu termasuk juga biaya penyusutan pada resonnya. Ya, betul. Ya, setelah itu semuanya ya dalam per 4 bulan itu bisa mencapai ya seratusan ke 150 bisa, tergantung kepada itu tadi Pak, harga ya, dan cost kita ya. Itu 100 kualitas panennya. Itu 100 sampai 150 juta itu bersih maksudnya atau ini Pak?
atau itu sudah bersih. Sudah bersih ya. Itu sudah bersih, Pak. Sudah bersih ya. Oke. Pemirsa, dalam 1 hektar sekitar 100 sampai 150 juta sudah bersih ya dengan itu hitung-hitungan tadi. Saya pikir ini sebuah peluang yang menarik. Saya ingin ke Pak Prof Daniel ini. Pak Prof Daniel ini bagaimana Bapak melihat potensi pasar dari bunga ini, Pak? Ya, ini budaya kita ini juga sangat menentukan nih. Istri saya baru pertama kali saya kasih bunga dan dia senang, tapi sekali saja langsung dia katakan, wah, apa yang terjadi kepada dirimu gitu ya. Ini kelihatannya kita hanya masih gunakan bunga itu hanya untuk event-event tertentu gitu ya. Tadi Pak Effendi Sunokaban tadi mengatakan kalau ada Imlek atau perayaan-perayaan khusus barangkali digunakan. Nah, bagaimana lihat Pak Prof melihat potensi pasar ini ke depannya, Pak Prof Daniel? Baik Pak, terima kasih. Bunga krisan ini bunga yang jenisnya banyak sekali, bahkan saat ini tercatat ada 20.000 jenis. Dan bunga krisan merupakan bunga yang digemari di Jepang, ya bahkan merupakan simbol kerajaan Jepang. Jadi minatnya sangat besar. Nah, untuk Indonesia, bunga krisan ini masih mempunyai prospek pasar yang besar, ya. Dan tentu kebutuhan bunga ini juga kita mesti atur dengan budaya. Ya, pada saat sekarang ini belum banyak sebetulnya kita menggunakan budaya untuk ungkapan perasaan, tapi lebih sering tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Sinukaban adalah untuk event-event tertentu, pernikahan, jadi untuk hiasan, ya. Pernikahan ataupun juga kemalangan, ya, atau acara pesta atau acara berbagai jenis acara. Nah, kita bisa membuat atau merancang sebetulnya ya dengan rekayasa sosial sedemikian rupa sehingga masyarakat kita adalah masyarakat yang bisa mengungkapkan perasaannya dengan bunga, ya. Dan ini sudah mulai ada di Indonesia, sudah mulai terlihat di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu peluang pasarnya masih sangat besar sekali. Jadi dan juga sekarang, ya, walaupun sudah mulai banyak bunga-bunga yang dibuat secara artifisial, tetapi bunga segar, bunga potong segar masih dibutuhkan. Dan istimewanya bunga krisan dia bisa lebih tahan lebih lama dibanding bunga mawar. Ya, kenapa? Karena bunga krisan berbeda dengan bunga mawar yang menghasilkan gas etilen yang mempercepat pelayuan, sedangkan bunga krisan tidak menghasilkan etilen. Jadi dia bisa kalau diberi dengan perlakuan khusus, ya, seperti pemberian asam salisilat, dia bisa tahan sampai 4 minggu, sehingga dia bisa dikirim untuk jarak tempat yang lebih jauh, ya. Dan karena mungkin produksi di Sumatera Utara masih belum mencukupi cukup banyak, ya, maka tidak diperlukan untuk dikirim jauh, cukup pasar Sumatera Utara saja belum bisa dipenuhi, ya. Dan oleh karena itu peluang bagi usaha budidaya bunga krisan ini, ya, masih terbuka lebar. Dan memang budaya masyarakat kita khususnya di Sumatera Utara mungkin belum begitu banyak, ya, mengungkapkan memberi hadiah pada event-event tertentu dengan bunga. Tetapi ini dengan berjalannya waktu bisa kita rancang sedemikian rupa, ya, dengan kampanye bunga dan sebagainya. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan di bunga krisan ini, yaitu dia asal utamanya berasal dari lintang utara, yaitu di Asia Timur, sehingga oleh karena itu dalam budidayanya kita memerlukan cahaya antara 12 sampai 16 jam, ya. Oleh karena itu Pak Sinukaban terpaksa menggunakan lampu mau tidak mau, karena kalau tidak itu dia tidak terangsang untuk berbunga. Dan kemudian juga tadi di ketinggian itu karena bunga krisan ini memerlukan pada malam hari suhu yang rendah, ya, antara 10 ke 15 derajat itu diperlukan. Kalau tidak, bunganya juga tidak akan keluar dengan baik,
Jadi untuk Indonesia, karena kita daerah tropis, terpaksa kita menanamnya di daerah yang dataran tinggi, ya, dataran tinggi, supaya dia mendapatkan cahaya, mendapatkan suhu yang diperlukan seperti itu. Dan kemudian saya ingin perlu tambahkan, bagi yang ingin berminat untuk budidaya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Johana, ini juga bisa dibantu Pak dengan menanam bunga marigold, ya, kalau bahasa di tempat kami namanya bunga teh ayam, ya. Di sekitar, di halaman, ya, di dekat pagar, di pinggir-pinggir sana, bunga itu selain juga menambah keindahan, tetapi bunga ini mempunyai sifat, ya, dapat menolak serangga. Ya, jadi kalaupun dia serangga itu tetap mau masuk, dia akan singgah dulu di sekitar bunga-bunga yang seperti itu. Dan bunga marigold adalah bunga yang sebetulnya dianggap hama, ya, karena susah untuk dibasmi begitu, ya. Dia akan terus tetap tumbuh di situ, ya. Nah, jadi seperti itu Pak, ya. Jadi peluang pasar masih besar, kita masih bisa menggunakan ini. Satu hal lagi dari bunga chrysanthemum ini, ada bahan aktif yang ada dikandung oleh bunga chrysanthemum ini kalau diambil, yaitu nama pyrethrum. Mungkin Ibu Johana bisa ini, dan ini merupakan insektisida alami, ya. Jadi diekstrak atau secara sederhana dilayukan, kemudian direndam dalam air, ya, kemudian dicampur dengan deterjen, ya, sebagai bahan perekatnya, dan ini bisa digunakan. Tetapi mungkin perlu uji coba secara kecil-kecilan dulu Pak Sundukapan, apakah itu berhasil atau tidak, ya, karena dia merupakan insektisida alami, ya, dan sekarang justru itu ditiru oleh perusahaan, dia buat sintetiknya dan dijual sebagai insektisida, dan itu banyak serangga yang tidak tahan terhadap itu. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak Prof. Waktu kita tinggal sedikit lagi, namun saya ingin ke Pak Effendi Sinukaban nih. Pak Effendi, kalau di Tanah Karo itu sering nggak Pak ada festival-festival bunga seperti itu Pak, untuk memperkenalkan bunga ini ke masyarakat Pak? Ya, kita di baik Pak Rekson. Ya. Tadinya sebelum pandemik itu di Tanah Karo ada yang disebut namanya Pesta Bunga dan Buah. Oke. Jadi, nah itu memang di sana itu memang betul 1 tahun sekali saja. Jadi di sana kita membuat parade-parade, kemudian ada perlombaan-perlombaan merias bunga, menghias bunga, merangkai bunga. Jadi ada apa untuk itu? Maksudnya juga adalah untuk menarik minat pariwisata, sekaligus untuk mengembangkan minat masyarakat terhadap bunga. Ada Pak. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat seandainya industri bunga ini dikaitkan dengan agrowisata, Pak? Karena kan bunga itu kan indah, Pak, ya. Apakah selama ini sudah Bapak melihat potensi ke arah sana, Pak, untuk menggabungkan antara perkebunan bunga ini dengan agrowisatanya, Pak? Betul sekali Pak Rekson. Kebetulan di Tanah Karo itu sendiri adalah destinasi wisata yang sangat dikenal kalau di Sumatera Utara, dan itu memang sudah masuk dari dalam bagian rencana ke depan, walau belum terrealisasi. Alasannya karena lokasi saya itu bukan di daerah destinasi wisata, walaupun dekat sih Pak. Brastagi itu ke tempat saya memang hanya 7 km, tetapi dia sudah tersekat sehingga dia tidak masuk di dalam destinasi wisata. Seandainya itu dibuat destinasi wisata seperti agrowisata, itu akan menjadi sangat menarik sekali. Tetapi itu membutuhkan investasi yang cukup besar dan lahan juga cukup luas. Tapi potensi itu untuk di Tanah Karo sangat-sangat besar. Seandainya ada teman-teman pemirsa sekalian yang tertarik dengan berinvestasi di agrowisata di Tanah Karo, masih sangat terbuka peluang. Seperti itu Pak Edson. Terima kasih Pak. Ini di bagian akhir ini, apakah ada selama ini ya Pak ya, selain Bapak jual ke pedagang pengumpul atau ke pasar yang langsung gitu, apakah seringkah ada ibu-ibu yang kemudian datang ke ke perkebunan bunga Bapak dan kemudian memilih bunganya, membawanya pulang? Apakah selama ini sering terjadi banyak juga yang seperti itu Pak? Oh ya betul Pak Rison, para ibu-ibu termasuk dari
pemerintahan, seperti Sekda, ibu gubernur, ibu bupati. Mereka sering juga datang berkunjung, sekedar melihat bunga dan melihat bagaimana potensi bunga di Tanah Karo juga. Dan orang-orang yang berfoto untuk prewedding juga banyak datang di sini. Baiklah, terima kasih Pak Effendi Sinukaban. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Effendi Sinukaban, dengan Prof. Daniel, dengan Dr. Yohana, Dr. Peter Kunu. Menarik sekali bahwa ternyata perkebunan bunga ini selain memberikan warna-warna yang indah, tapi juga memberikan penghasilan yang indah bagi petani bunga ya. Kami menganjurkan agar jikalau seandainya kita memiliki lahan 1 hektar saja tadi yang dikatakan oleh Pak Effendi Sinukaban, walaupun memang memerlukan investasi yang cukup besar untuk membuat greenhouse, tapi pertanian secara intensif dengan penanaman bunga krisan ini ternyata masih memerlukan sebuah peluang yang menarik sekali, khususnya di beberapa daerah seperti Sumatera Utara. Mungkin daerah-daerah lain juga sangat terbuka karena kebutuhan bunga masih masih sangat diperlukan. Akhir kata, atas nama kru Hope Channel dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Effendi Sinukaban, Dr. Kunu, Prof. Daniel, Dr. Yohana atas semua masukan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dapat memberikan inspirasi yang baik kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang berminat pada perkebunan bunga. Tuhan memberkati. Pemirsa, kita akan bertemu dalam acara yang sama minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati. Semoga acara malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam, kamu bisa.